Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada LPTK Winsa Surabaya yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya Ahmad Khairul Umam yang saat ini sebagai mahasiswa PPG Daljab LPTK Winsa, yang saat ini juga sebagai guru di SD Negeri Lamong Rejo 2, tepatnya di Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan video praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas uji kinerja pada PPG Daljab di LPTK Winsa Surabaya. Pada video praktek pembelajaran kali ini saya akan mengambil tema Rasulullah Idolaku dengan subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak video yang sudah saya buat saat ini. Silahkan. Terima kasih. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan cara gimana anak? Karena kalian adalah seorang pelajar, maka alangkah baiknya cara mensyukurinya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pak Guru akan memanggil nama kalian satu persatu. Aditya Prasetyo, Hadir, Pak. Ahmad Abdurrahman, Hadir, Pak. ya. Alvino Agustian, Hadir, Pak. oke. Ayu Nur Indah, Hadir, Pak. ya. Bagus Samudro, Hadir, Pak. ya. Dian Saputro, Hadir, Pak. oke. Guntoro Niko, Hadir, Pak. ya. Nihayatun Faiza, Hadir, Pak. ya. Rafa Maulana, Hadir, Pak. oke. Raka Maulana, Hadir, Pak. Reski Wahyu, Hadir, Pak. oke. Ricci, Hadir, Pak. Sandi Saputra, Hadir. sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Hadir, Baik. Pak. Ya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian,
untuk menumbuhkan karakter nasionalisme kita, maka sebelum kita memulai pembelajaran di sekolah, alangkah baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional. Siapa anak? Siap. menginjak ke pelajaran berikutnya, kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu, kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam untuk mengukur, mengetahui sejauh mana kalian masih memahami materi tersebut. Maka Pak Faidul akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Siapa anak? Siap. Pertanyaan yang pertama, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam? Siapa yang bisa katakan? Ayo. Kitab Zabur. Luar biasa, 100. Nah, jadi masih ingat berarti ya, anak ya. Pertanyaan kedua adalah, apa sajakah mukjizat Nabi Daud alaihi salam? Siapa yang tahu? Iya. Mampu melunakkan besi, memiliki suara merdu. Good job, luar biasa ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, berapa tahun Nabi Daud alaihi salam menjadi raja? Berapa tahun? Siapa yang tahu? Ijab? 40 tahun. Ya, luar biasa. 100 juga. Pertanyaan berikutnya, mukjizat atau keistimewaan apa yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam yang saat ini masih diamalkan oleh sebagian umat Islam? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iji? Sehari puasa, sehari 3 atau setengah tahun. Ya, sehari puasa, sehari tidak, atau kita kenal sebagai puasa Daud, gitu ya. Jadi kalau kita kalkulasi dalam setahun ada setengah tahun berpuasa, luar biasa. Pertanyaan yang terakhir, siapa putra Nabi Daud alaihi salam yang juga menjadi nabi? Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah, luar biasa 100 semuanya untuk kelas 5. Kemudian Pak Guru akan membacakan KD pada pertemuan hari ini. Ya, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menunjukkan sikap jujur
dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak Khairul juga akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, diharapkan anak-anak nanti mampu membuktikan kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Gitu ya anak ya. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, diharapkan siswa mampu memperagakan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, diharapkan siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, diharapkan siswa mampu menguraikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Sebelum kita menuju kepada kegiatan inti, maka Pak Khairul akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Siapa saja? Kelompok 1 anggotanya adalah Niko, Ajib, Bagus, Rafa, dan Rohman. Kelompok 2 anggotanya adalah Ahyu, Faiza, Udin, Sandi, dan Dia. Pada kelompok 3 anggotanya adalah Alvin, Akbar, Ricci, dan Raka. Sudah paham anak-anak pembagian kelompoknya? Sudah paham ya? Oke. Ya, nanti saya harapkan dalam pembelajaran discovery learning nanti kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing. Anak-anak sekalian, pada tahapan stimulation maka kalian akan Bapak berikan video pembelajaran yang akan kalian amati nanti secara bersama-sama. Kemudian di akhir nanti kalian mempunyai tugas untuk membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan video yang telah kalian amati. Mengerti anak-anak? Silakan mengamati video yang akan Bapak putarkan. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abroha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Saat diasuh oleh Halimah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah.
Pada saat usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya. Kemudian, beliau pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi, pengasuhannya pun tidak berlangsung lama. Saat beliau berusia kurang lebih 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan beliau pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya Abu Thalib untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, pamannya sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran beliau, Khadijah pun jatuh cinta kepadanya, dan Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika usia beliau genap berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra," atau bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat pun lalu melepaskan pelukannya lalu berkata lagi, "Iqra," bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali memeluk Nabi Muhammad SAW lagi hingga beliau merasa kematiannya akan tiba. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya lagi sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu, hafal, seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW lalu berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika,
Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Nah, itulah adik-adik kisah Nabi Muhammad SAW dari sejak lahir hingga diangkat menjadi Rasul dan berdakwah kepada umatnya. Ada banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu, yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur dan berkasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berbuat jujur dalam berdagang dan sangat menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah dia kisah keteladanan Nabi. Sekalian, setelah kalian mengamati video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi, pastilah kalian mengalami kecapean gitu ya. Kurang semangat. Nah, untuk menimbulkan semangat kalian lagi, motivasinya lebih semangat lagi, maka kita adakan ice breathing. Siapa anak? Dengan menggunakan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Semangat dulu. Dihormati. Orang tua. Disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Sudah semangat lagi ya? Sudah? Ya. Maka sekarang siapkan buku tulisnya. Kalian mempunyai tugas untuk membuat pertanyaan terkait dengan video pembelajaran yang sudah kalian amati secara bersama-sama. Mengerti anak-anak? Iya. Mengerti ya? Silakan mengerjakan.
Anak sekalian, setelah kalian membuat beberapa pertanyaan terkait dengan video pembelajaran yang sudah kalian amati tadi secara bersama-sama, maka saatnya kalian menentukan jawaban atas pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Siapa anak sekalian? Ya. Silakan mengerjakan. Kalian setelah kalian menentukan mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, maka kali ini Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memverifikasi, mencari pembuktian atas jawaban yang sudah kalian temukan tadi. Siap ya anak-anak? Silakan mengerjakan, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Silakan. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mencari pembuktian atas jawaban pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, maka pada kesempatan ini Bapak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat tadi. Sudah siap anak-anak? Siap. Mulai dari kelompok 1, silakan maju perwakilannya. Boleh yang keras? Apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Teladan yang baik. Oke, teladan yang baik. Kapan Rasulullah dilahirkan? 12 Rabiul awal tahun Badar atau 590-an. Masa iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Karena ada serangan pasukan British yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada
kelompok 3 silakan maju perwakilannya. Jelaskan sikap Nabi Muhammad SAW saat masih kecil dan remaja mempunyai sikap jujur. Iya, luar biasa. Jadi Rasulullah SAW itu ketika masih remaja itu mempunyai sifat jujur. Anak-anak sekalian, pelajaran pada hari ini, maka Bapak bisa menyimpulkan yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan uswatul hasanah? Uswatul hasanah adalah contoh atau teladan yang baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu kita semuanya. Kami anak-anak ya. Yang kedua, kapan Rasulullah dilahirkan? Kapan? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun Gajah? Kenapa? Karena ketika itu ada penyerangan oleh pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, sehingga disebut dengan tahun kelahirannya adalah tahun Gajah. Kemudian bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada orang yang memusuhinya? Meskipun Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh banyak orang yang tidak suka kepada beliau, tetapi beliau tetap berbuat baik kepada mereka yang memusuhi. Dan yang kelima, jelaskan sikap Nabi Muhammad saat masih kecil, saat masih remaja. Bagaimana sikapnya? Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini, maka Pak Khairul memiliki pertanyaan buat kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Jawabannya adalah luar biasa. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Kalian sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal alamin.